sahabat pelajar Jakarta, kali ini berjumpa lagi dengan Wahyu dari channel yang mengupas tentang seputar dunia pendidikan. Kali ini Mimin akan berbagi tips cara untuk biar kita calon peserta didik bisa menempuh ke jenjang pendidikan berikutnya. Cepat lakukan cara ini agar diterima di sekolah negeri. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman pelajar masuk ke website ppdb.jakarta.go.id. Setelah itu nanti akan diarahkan ke dashboardnya. Nah, pilih jenjang pendidikan yang ada di sisi sebelah kiri, SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, untuk SMA dan SMK, untuk teman-teman yang lulusan dari SMP hendak melanjutkan masih galau antara SMA atau SMK, yuk kita cek dulu jadwalnya. Di jadwal yang sudah, prestasi akademik sudah, non-akademik sudah. Kemudian teman-teman pelajar yang memiliki jalur afirmasi, dia punya KJP dan punya PIP dan terdaftar dalam keluarga DTKS, itu pun sudah. Nah, saat ini masuk ke jalur zonasi. Zonasi ini untuk jenjang SMA dulu ya. Zonasi. Nah, di zonasi ini yang saat ini sedang berlangsung. Setelah zonasi, ini ada masih tahap kedua. Nah, ini hati-hati. Ketika zonasi yang sedang berlangsung ini teman-teman pelajar dalam kondisi yang belum dalam zona aman, teman-teman harus sering rajin-rajin mengupdate atau selalu memantau hasil seleksinya. Nah, ini untuk SMK, SMA. Nah, sedangkan artinya SMA ini masih ada satu kesempatan lagi di tahap kedua. Saat ini zonasi masih ada tahap kedua. Tahap keduanya itu kapan? Tahap keduanya itu bisa kita cek di sini di jadwalnya. Tanggal 1 Juli. Nah, ini tahap keduanya tanggal 1 Juli sampai tanggal 2 Juli. Nah, untuk tahap kedua ini sangat tipis sekali kuota yang dibutuhkan. Jadi teman-teman yang tidak lapor diri di tahap prestasi ya, prestasi akademik maupun non akademik, di tahap afirmasi, di tahap perpindahan PTO tugas orang tua, dia akan dibuang, yaitu alokasi kuota bangku kosongnya itu akan masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini teman-teman pelajar akan rebutan siapa yang lebih cepat, siapa yang usianya lebih di tahap kedua ini yang bermain yang bermain adalah nilai mana yang lebih besar, yang dimana di situ prioritas pun akan mempengaruhi dan usia. Nah, di sini hati-hati, harus lebih bijak. Nah, ketika teman-teman yang tadinya pilihan ke SMK itu tinggal satu tahap lagi, tahap kedua, yaitu dia nanti di tanggal 1 dan 2. Untuk SMK tidak ada jalur zonasi karena SMK ini yang dimainkan adalah nilai akademiknya, artinya nilai. Nah, kalau di SMA ada jalur zonasi dan usia, ya jangan sampai salah teman-teman. Jadi teman-teman yang tadinya ambisi ke SMK, kesempatan kalian hanya satu kali lagi di tahap kedua ini tanggal 1, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk masuk ke jenjang SMA ya, karena SMA ini ada zonasi dan ada tahap kedua. Yuk, apakah bisa akun yang saya miliki SMA saya akan pakai untuk ke SMK? Bisa. Mimin sudah berkali-kali melakukan itu dan alhamdulillah sudah terintegrasi. Silahkan teman-teman pelajar menggunakan akun yang udah dibuatnya. Contoh di SMA kita cek ya, di jalur zonasi. Di jalur zonasi silahkan teman-teman mantau hasil seleksinya. Nih, kalau di sini daftar daya tampung, setiap sekolah memiliki daya tampung masing-masing. Kita perkecil lagi Jakarta Barat ya, terserah nanti teman-teman pelajar domisilinya di mana disesuaikan saja. Kebetulan Mimin berada di Jakarta Barat. Nah, ini SMK, silahkan teman-teman cari SMA yang mudah dijangkau dari tempat tinggal teman-teman pelajar. Oke, kita ambil contoh kasus misalnya satu SMA 33.
SMA 33 ini berada di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Barat. Daya tampung yang dibutuhkan untuk zonasi tahap kali ini yaitu sebanyak 123 siswa. Kita cek SMK SMA 33. Tetap ya, kalau di SMA kita bermain zona ya, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, prioritas 1 berwarna hijau, prioritas 2 berwarna biru, dan prioritas ketiga berwarna ungu. Nah, di sini paling bawah ini ada keterangannya, jadi teman-teman jangan kaget, kok usianya kan dia rendah, misalnya 15 tahun 1 bulan, kok dia bisa masuk ya, sedangkan usia saya 16 tahun. Nah, dilihat dulu apakah domisili kita masuk dalam prioritas 1 atau prioritas 2 atau 3. Kalau di prioritas 1 sudah dipastikan teman-teman yang usianya di atas 15 tahun, 16 tahun, kalian akan masuk. Tapi ketika kita berada di prioritas kedua, ya, ternyata usia kita 16 tahun. 16 tahun tapi kita berada di prioritas kedua yang berwarna biru. Nah, ini yang teman-teman kadang-kadang orang tua murid juga bingung. Itu kok nilainya kecil tapi dia masuk. Nah, tidak melihat bahwasannya siswa pesaingnya itu berada di prioritas keberapanya. Oke ya, ini ada warna hijau, biru, dan ungu. Di sini ada keterangan deskripsinya. Untuk berwarna hijau itu prioritas pertama yang 1 RT atau berbatasan langsung atau bersinggungan dengan sekolah tersebut. Yang kedua yang agak jauh di RT yang berbeda. Nah, yang ketiga berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan. Nah, kelurahan artinya kelurahan yang ada di Cengkareng mana aja sih, silakan bisa mengakses tapi masuk ke prioritas 3. Yuk kita lihat. Di sini kita perhatikan. Nah, ini warna biru, warna ungu ya, teman-teman. Ketika domisili kita berada di wilayah prioritas 3, misalnya di daerah Kapuk, nih ya, di Kapuk, bahwa padahal SMA 33 itu berada di Kelurahan Cengkareng Barat. Nah, tapi ini masuk Kapuk. Nah, usia dia paling rendah yang diterima adalah 17 tahun. Wow, 17 tahun 2 bulan. Nah, teman-teman yang prioritas 3 jangan maksakan kalau usia teman-teman itu kurang dari 17 tahun 2 bulan. Itu otomatis kalian akan tertendang ya. Nah, namun jika usianya di atas 17 tahun 2 bulan, silakan teman-teman ambil kesempatan ini dan pasti itu sudah lolos. Nah, kita ambil ke prioritas kedua. Prioritas kedua itu kok umurnya 14 tahun 8 bulan dia bisa masuk. Lihat di sini warnanya biru ya, di sini warnanya biru, kemudian bawahnya ini berwarna ungu. Ini yang membedakan. Nah, prioritas ketiga yang warna ungu, usia tertinggi adalah 19 tahun ya. Tuh, usia yang tertinggi berarti 19 tahun. Nah, sedangkan prioritas ketiga usia yang terendah berapa tadi? 17 tahun 2 bulan ya. Ketika posisi kita ini tidak aman, silahkan teman-teman langsung ancang-ancang. Misalnya nama kita Irfan, domisili kita Duri Kosambi, usia kita 19 tahun 3 bulan. Arkananta, kita ada prioritas kedua, usia kita 14 tahun 8 bulan. 14 tahun 8 bulan. Siapkan teman-teman ancang-ancang ke sekolah berikutnya karena posisi Arkananta ini di zona tidak aman. Yuk kita cari sekolah mana sih yang bisa lebih mudah lagi. Kita masuk ke SMA, kemudian masuk ke zonasi. Tadi kita SMA 33 ya, kita lihat SMA 84. Nah, 84 ini di daerah Kalideres. Nah, misalnya rumah kita itu ada di wilayah Cengkareng. Cengkareng itu masih bisa mengcover, masih ada akses ke SMA 84. Tapi ingat, kita masuk ke prioritas 3. Nah, prioritas 3 tadi kita ingat kunciannya. Di prioritas 3 itu yang berwarna ungu,
lihat usianya berapa sih tadi, 17 tahun. Sedangkan usia kita belum ada 17 tahun 2 bulan. Masih taruhlah 16 tahun 11 bulan. Teman-teman jangan maksakan ke 84 ya. Karena posisi teman-teman yang tadinya ada di prioritas kedua karena rumahnya bersekitaran berdomisili dengan RT tersebut, tapi tidak se-RT, masih dalam dekat dengan sekolah tapi tidak satu RT ya. Di sini dikatakan prioritas kedua dalam strategik berdomisili di RT yang berada di sekitar sekolah. Nah, ketika kita masuk ke SMA 84 yang berada di Kalideres, otomatis kita masuk ke prioritas ketiga. Lah kok bisa? Nah, karena dari Cengkareng, Kelurahan Cengkareng masuk ke Kelurahan Kalideres. Beda udah antar kelurahan nih. Berarti kita masuk ke prioritas ketiga. Nah, teman-teman jangan maksakan di SMA 84. Ini SMA 84 ya. Nah, ini SMA 84. Kita lihat di prioritas ketiga. Prioritas ketiganya itu berapa sih usianya? Kira-kira kalau gue ke situ masuk gak ya? Lihat paling bawah sekali. Nah, paling bawah usianya adalah 17 tahun 4 bulan. Nah, kalau teman-teman usianya di atas 17 tahun 4 bulan, silakan teman-teman ambil kesempatan itu. Namun, jika usianya di bawah 17 tahun 4 bulan, tolong jangan maksakan karena akan tidak akan masuk. Nah, lalu bagaimana? 84 nggak bisa. Kita lempar lagi Cengkareng yang ada di mana? Di situ ada pilihan. Ada SMA 95, ada SMA 84, SMA 33. Maaf. Kita masuk otomatis ke 84 nggak bisa ya. Kita masuk ke SMA 95. SMA 95 itu berada di Kelurahan Kalideres. Nah, otomatis kita masih ada di prioritas ketiga. Prioritas ketiga itu paling bawah. Silakan ambang batas usia terendahnya itu berapa? Nah, 17 tahun 1 bulan. Sedangkan tadi usia kita 17 tahun 3 bulan. Teman-teman silakan masuk ke sini. Ajar di SMA 95. 17 tahun 3 bulan, otomatis posisi teman-teman nanti berada di posisi zona aman. Nih, di sekitar di sini. 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan, 3 bulan ada di sini. Nih, teman. Kalau misalnya usianya 17 tahun 3 bulan berarti posisi teman-teman ada di daerah sini, sekitar sini. Nah, tinggal sesuaikan berapa bulannya, berapa harinya ya. Jadi itu yang bisa Mimin bagikan. Semoga tips cara menentukan dengan menyiasati waktu yang tersisa 2 hari ini teman-teman bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sekolah negeri. Nah, jika pahitnya lagi nih, ketiga sekolah ini kita udah coba lagi ya, ada satu sekolah yaitu yang masih satu kelurahan, masih di wilayah Jakarta Barat yang masih dapat juga, yaitu SMA 5696. Nah, silahkan teman-teman cek lagi di situ. Jika pahitnya semua sekolah nggak masuk karena usia teman-teman 16 tahun, ya usia teman-teman masih jauh, berarti kesempatan di jalur SMA, jenjang SMA, teman-teman di zonasi tidak bisa. Ya, nah kalau nggak bisa bagaimana? Cek di SMA masih ada kesempatan lagi, ya kita masuk ke satu kesempatan lagi di tahap kedua. Nah, di tahap kedua nih nanti tanggal 1. Tapi kalau teman-teman maksakan, enggak, saya masih tetap ke SMK, ya silahkan. Pilihan ada di teman-teman pelajar, mau ke SMA atau ke SMK. Artinya, di tahap zonasi ini, kesempatan SMA ada kesempatan dua ada 2 kesempatan. Tapi kalau teman-teman pelajar memilih satu, hanya SMK saja, hanya ada 1 kesempatan. Silahkan teman-teman ambil keputusan. Waktu sudah semakin mepet dan pelaksanaan PPDB bersama pun sudah ditutup ya. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi teman-teman untuk mengambilnya, karena nih PPDB bersama tanggal 19 sampai tanggal 21. Jadi mudah-mudahan di tahap
berikutnya tahap kedua teman-teman bisa lolos. Oke, itu saja yang bisa Mimin bagikan. Semangat dan terus berjuang, pantang menyerah.